Kabupaten Cirebon ada strategi khususnya nggak Bu? Bagaimana kita mengelola rasa takut? Oke, teman pemilih, ketemu lagi dalam podcast nomor 2 ya. Pada episode nomor 2 ini kita kedatangan tamu yang juga luar biasa. Ini beliau merupakan orang nomor 1 di KPU Kabupaten Cirebon. Siapa lagi kalau bukan Ibu Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Ibu Esya Karnia Puspawati. Halo teman pemilih. Oke, halo Kang Uyi. Siap. Halo juga Ibu Ketua. Sehat Bu? Alhamdulillah. Walaupun di tengah kesibukan yang lumayan padat ya. Iya. Untuk kesempatan pilkada kali ini ya Bu ya. Betul. Resepnya apa Bu? Biar terlihat ceria terus, menikmati terus, ya. Tidak disesali tapi dinikmati. Okay. Kita nikmati perjalanan ini. Oke, itu ya teman pemilih. Beliau adalah nama lengkapnya adalah Ibu Esya Karnia Puspawati SH. Beliau ini setahu saya ini adalah lawyer atau pengacara ya Bu ya, advokat ya? Betul. Ya. Di kesempatan kali ini untuk pertama kali kira-kira boleh nggak Bu kenalan dulu? Boleh. Siapa Ibu seorang Esya Karnia Puspawati? Itu kan sepertinya mungkin sosok yang baru ya dalam kancah penyelenggara di tingkat kabupaten ya Bu ya. Betul. Juga baru mungkin kaget ya ketika tahu pertama kali bahwa ya ternyata luar biasa, Ketua KPU Kabupaten Cirebon dipimpin oleh seorang perempuan. Dan ini sejarah ya teman pemilih, karena baru pertama kali ini KPU Kabupaten Cirebon dipimpin oleh seorang perempuan. Silakan Bu. Iya. Halo teman pemilih, halo juga Kang Uyi. Saya biasa menyebut beliau dengan sebutan Kang Uyi, di mana sebutan beliau itu sebutan familiar ya. Siap. Di seantero jagat raya sebetulnya semuanya menyebut Kang Uyi. Iya. Jadi saya itu bernama, orang tua saya memberikan nama Esya Karnia Puspawati. Dulu kenapa namanya Esya? Dulu bapak saya itu kuliah di Fakultas Hukum. Dan ejaan pertama kali sila pertama itu ternyata ejaannya Esya. Jadi kenapa? Ada Y-nya. Iya, ada Y-nya. Dulu setelah diceritakan oleh orang tua saya. Jadi saya berikan nama Esya. Nama itu nama cukup ini ya, segmented gitu ya. Orang kadang nyebutnya Elsa gitu kan. Iya. Kalau ada Elsa ada Anna ya Bu ya? Iya. Frozen. Nah, jadi saya Esya, saya lahir di sebuah rumah sakit. Jadi kalau orang tua saya dua-duanya berasal dari Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Cirebon Timur ya. Cirebon Timur. Berbatasan dengan Kuningan. Betul. Hanya saja saya itu nomaden, Kang Uyi dan teman pemilih. Kenapa saya nomaden? Karena orang tua saya dulu itu adalah seorang bidan, bekerja dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain. Dan Pindah ya. Dan tepat ketika saya dilahirkan itu, saya berada di Kecamatan Beber. Gitu. Lahir di Beber, lalu besar di Kecamatan Babakan sampai SMA. Setelah SMA saya tinggal di kota, di Lemah Wungkuk. Sempat jadi orang kota. Makanya NIK saya NIK kota, Kang Uyi. Iya, begitu Kang Uyi. Jadi perjalanan hidup saya
nomaden dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau sekarang sudah menetap Kalau di dalam Desa Panongan. Kalau dalam pelajaran dulu kan nomaden itu berarti berburu dan meramu ya Bu ya. Iya. Oke. Boleh tahu nggak sih Bu, ini untuk ini kan Ibu terjun sebagai penyelenggara nih. Betul. Dan ini adalah bisa disebut sebagai karir ya Bu ya. Betul. Sebagai penyelenggara. Betul. Boleh diceritakan nggak Bu, motivasi sebagai penyelenggara, kemudian perjalanan Ibu sebagai penyelenggara pemilu sampai dengan titik ini menjadi orang nomor 1 di KPU Kabupaten Cirebon, Iya. yang membawahi 40 kecamatan, 424 desa. Kan luar biasa sekali nih. Iya. Bukan hal yang sederhana. Betul. Jadi teman pemilih, mungkin kalau ditanya apa motivasi saya sebenarnya itu mungkin lebih langka daripada orang lain. Kenapa? Karena saya hanya bercita-cita semenjak orang tua saya tidak ada, itu saya ingin bermanfaat untuk banyak orang. Sesederhana itu motivasi saya, Kang Ui. Bahkan untuk ikut seleksi KPU itu sendiri, saya sudah benar-benar berserah, karena kan saat itu adalah seleksi terakhir untuk penyelenggara ya. Kita masuk gelombang terakhir kan ya, Kang? Iya, masuk gelombang terakhir. Lalu ternyata saingannya juga hebat-hebat pada saat itu ya. Hampir berapa? 90 pendaftar ya. Kalau tidak salah 100 lebih ya. 100 lebih. 100 lebih pendaftar itu sudah ketika masuk ke 20 besar itu sudah luar biasa sekali gitu. Jadi saya ingin berkiprah, saya ingin berkontribusi, dan saya ingin banyak sekali bermanfaat untuk banyak orang, sehingga kebermanfaatan saya itu bisa menjadikan ladang pahala amal jariah untuk orang tua saya. Luar biasa. Hanya sekali. itu sebetulnya tujuan hidup saya. Dan lompatannya luar biasa ya Bu ya. Tadinya kan berarti ketua Panwascam di Sedong. Iya, betul. Oke. Betul. Berarti ini kan juga melepas profesi asal ya. Karena teman pemilih kalau menjadi penyelenggara di tingkat kabupaten kota itu harus tidak boleh menjalani profesi lain ya. Betul. Jadi bukan melepas ya teman pemilih dan Kang Uyi, tapi berhenti sementara waktu untuk tidak boleh berpoligami dalam tanda kutip gitu ya. Poliandri. Iya, poliandri. Jadi kebetulan Desember 2024 ini KTA saya seharusnya diperpanjang. Tapi karena saya kartu tanda anggota untuk advokat itu sendiri. Apa tergabungnya di? Saya di Pradi. Oh, Pradi. Iya, Pradi Pak Oto. Siap. Jadi saya tidak memperpanjang KTA itu, dan memang saya juga kan sudah menandatangani fakta integritas. Betul. Bahwa tidak memiliki profesi lain atau tidak tergabung dalam organisasi apapun. Jadi murni hanya untuk KPU Kabupaten Cirebon. Siap. Nah ini teman-teman pemilih, jadi apa ya? Jangan underestimate, terhadap diri sendiri itu harus punya ekspektasi yang lebih ya Bu ya. Betul. Walaupun tadinya juga nggak kepikiran untuk jadi ketua juga ya Bu ya. Kepilih aja. Iya, kita sudah hore banget ya. Kan ya. Sudah luar biasa gitu. Dengan kompetitor ya saat itu yang ikut seleksi luar biasa, orang-orang hebat, dan perang bintang kita pada saat itu ya. Siap. Oke. Nah, ini Bu Ketua. Boleh diceritakan nggak selama menjalani sebagai penyelenggara pemilu, baik di Panwascam sampai dengan sekarang, ada nggak pengalaman yang paling berkesan, yang membekas gitu ya, yang tidak terlupakan? Iya, semua pengalaman itu berkesan, karena saya salah satu orang yang sangat menghargai waktu dan perjalanan. Jadi dari mulai tahun 2009 itu pertama kali saya mengenal dunia, pintu masuk dunia penyelenggara ya, sebagai
ikut serta dalam hitung pilpres pada saat itu, Kang Wi. Saat iya, itu iya, iya. Tahun? SBY 2009. 2009 Iya. SBY yang kedua ya. Iya, SBY enggak dong, pertama dong. Kedua ya? Kedua, Bu. Oh, kedua Tahun ya. 2004. Oke. 2009 saya ikut pada hitung pilpres pada saat itu, sampai menginap di kecamatan pada saat itu. Itu juga berkesan, pengalaman pertama. Dan semenjak dari situ saya tidak tergabung lagi dalam dunia penyelenggara. Nah, ikut dulu 2008 itu di Panwas juga, tapi jadi staf. Nah, setelah rentan waktu itu saya tidak ikut lagi penyelenggara. Terakhir pada saat 2021 ada seleksi, dan kebetulan pada saat itu Panwascam, salah satu Panwascam senior di Kecamatan Sedong meninggal dunia kebetulan. Jadi saya almarhum Pak Edi. Itu akhirnya saya ikut seleksi dan alhamdulillah dapat gitu. Dan pada saat pleno pembentukan ketua, saya juga jadi ketua di sana di Kecamatan Sedong. Nah, pengalaman yang paling berkesan adalah ketika secara mengejutkan saya mengejutkan masyarakat Kabupaten Cirebon. Saya terpilih sebagai Ketua KPU Kabupaten Cirebon pada saat itu, tanggal 26 Maret ya. Ibu sendiri terkejut gitu ya? Iya, saya sendiri terkejut gitu. Kok bisa ya gitu. Apalagi orang lain ya? Apalagi orang lain gitu ya. Oke. Dan ternyata saya adalah ketua, bukan orang Talun pertama kali. Yalah, ada di luar. Mohon maaf orang Talun. Di luar kebiasaan sebelumnya. Iya. Iya, saya orang Talun, Bu. Iya. Oh ya, maaf orang Talun. Oke, itu ya, Bu. Berarti ketika terpilih menjadi ketua itu kesannya mendalam ya, Bu ya? Iya, kesannya mendalam. Spiritual banget gitu ya. Yang kebayang pertama kali apa sih, Bu? Oh iya ya, saya ketua gitu. Gitu ya. Iya. Oh iya. Itu memorable-nya ketika saya tanda tangan berita acara. Oh iya. Speechless ketika perjalanan 2 hari berasa lama ya Kang Wi pada saat itu. Kita berpindah dari Jakarta sampai dengan Cirebon. Dan yang paling memiliki kepuasan batin adalah saya menjadi ketua atas dasar kesepakatan bersama. Ya, setelah melalui beberapa komunikasi ya. Gitu. Itu ya, jadi ini kan gini, Bu, kita dalam hal penyelenggaraan ini kan kita di tahapan pilkada ya, Bu ya? Iya. Nah, sementara di tahapan pemilu kan Ibu belum duduk sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten ya. Kira-kira tantangan yang Ibu rasakan ya dalam hal penyelenggaraan di pilkada ini, ya memang secara nyata Ibu di pilkada jadi ketua KPU Kabupaten Cirebon kan? Betul. Kalau di pemilu masih sebagai ketua Panwascam ya. Tingkatan kecamatan gitu ya. Iya. Boleh diceritakan nggak, Bu, tantangannya di pilkada ini seperti apa sih, Bu? Tantangan terbesarnya ya. Tantangan terbesar di pilkada ini, kita seperti berkejaran dengan waktu. Tahapannya saling beririsan dengan satu dengan yang lainnya. Sampai kita baru dilantik saja kan kita dihadapkan proses pembentukan ad hoc pada saat itu ya, dimana kita masih beradaptasi kan, sama-sama beradaptasi. Itu tantangan terbesarnya. Lalu tantangan yang paling besar lagi adalah ketika dulu saya hanya memimpin 10 desa, hari ini harus memimpin 424 kelurahan desa gitu ya. Itu tantangan terbesar. Dan yang paling ditantang oleh penyelenggara itu adalah tingkatan partisipasi masyarakat. Itu sering menjadi tolak ukur ya oleh sebagian besar masyarakat bahwa kesuksesan dari penyelenggaraan itu adalah tingkatan partisipasi masyarakat. Di mana kita melihat grafik di 2018 itu di pilkada Kabupaten Cirebon itu hanya 63%
Kang Wi. Itu kan rendah ya. menjadi tantangan terbesar gitu. Betul. Mm-mm. Targetnya berapa Bu Parmas di pilkada ini? Target kita tidak muluk-muluk, bisa makan dengan pemilu kemarin gitu. Paling tidak sama atau 80%. Itu sudah Lompatannya luar biasa Iya. ya Bu, dari 63 ke 79 ya. Iya. Kita kan 79. 79. Ya kerja keras betul ya. Iya, betul-betul kerja keras. Itu nanti divisi Parmas. Oke. Ya itu divisi saya. Ya kerja bareng lah ya. Ya, siap. Kolektif kolegial ya. Oke. Teman pemilih, nanti akan kita lanjutkan. Kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Oke, teman pemilih, kembali lagi bincang-bincang kita dalam podcast edisi kedua ya. Istimewa karena kita mendapatkan bintang tamu guest star dari Ketua KPU Kabupaten Cirebon. Ya, ini saya harus 3 kali reschedule untuk mendapatkan jadwal beliau ya karena sibuk sekali ya. Nah, Bu Ketua, ini kan tadi kita bicara soal Parmas ya, partisipasi masyarakat ya. Boleh juga dong kita dikasih tahu di spill ya. Ini kan gini, bicara mengenai penyelenggara di pemilu kemarin, beberapa lembaga survei itu memang melihat ada kecenderungan tren kenaikan citra positif dari lembaga penyelenggara pemilu. Untuk konteks Kabupaten Cirebon sendiri, ada strategi khusus nggak Bu? Karena kan kita bicaranya, kita kan lembaga pelayanan nih. Betul. Salam kita juga kan salam melayani. Melayani. Ya kan. Jadi dalam hal pelayanan, kemudian citra positif yang perlu disampaikan, perlu diperjuangkan gitu ya oleh KPU Kabupaten Cirebon. Ada strategi khususnya nggak Bu? Sebetulnya kita kemarin kita roadshow ya. Kita roadshow ke beberapa kecamatan. Salah satu isu yang saya berikan kepada teman-teman ad hoc itu adalah bagaimana kita mengelola rasa takut. Oh. Kang Wi. Jadi maksudnya gimana tuh? Nah, mengelola rasa takut. Jadi kan kadang-kadang kita itu dididik, ini kebanyakan terutama kita terutama saya ya. Sama orang tua saya tuh dulu, ya udah jangan takut gitu kan, jangan takut. Iya. Itu umum lah ya. Itu orang umum tua ya. Gitu, memotivasi anaknya supaya berani gitu ya. Supaya berani. Dan perlu diketahui oleh teman pemilih semua, saya tuh orangnya penakut. Saya tuh dulu orangnya penakut, sampai di satu titik perjalanan saya menemukan hikmah di balik rasa takut itu. Nah, rasa takut itu, kenapa Tuhan menciptakan rasa takut gitu ya? Nah, rasa takut itu ternyata diciptakan untuk menumbuhkan rasa kehati-hatian dalam diri kita, gitu ya. Kalau kata Paul Ekman, dia seorang psikolog abad ke-20, beliau adalah yang memetakan mengenai emosi, salah satunya adalah rasa takut. Nah, rasa takut itu kemarin saya sampaikan kepada teman-teman ad hoc bahwa kita harus mengelola rasa takut. Jadi bukan menghilangkan rasa takut. Jadi salah satu residu pemilu kemarin itu adalah kita tidak memiliki rasa takut untuk merubah angka. Oke. Iya, salah satunya gitu ya. Jadi mari kita tanamkan, kita kelola rasa takut kita untuk menumbuhkan prinsip kehati-hatian. Itu membangun infrastruktur sumber daya manusia dengan membangun kapasitas, itu adalah salah satu strategi utama saya. Selain daripada itu, kita harus profesional.
Apa itu profesional? Profesional itu membedakan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan gitu. Kita pisahkan gitu ya. Iya. Dan transparan. Transparan itu Oke. jadi orang nanya ya kita jawab gitu, nggak usah ditutup-tutupi. Dengan jawaban yang jujur apa adanya. Iya, jujur apa adanya. Oke. Kita selesaikan, dan yang paling utama adalah permasalahan itu tidak dikubur. Kalau permasalahan dikubur nanti bangkit dari kubur. Jadi zombie gitu ya. Iya, jadi zombie. Jadi permasalahan itu harus diapakan? Ya harus diselesaikan. Karena kita adalah penyelenggara teknis, tidak mungkin kita tidak berbuat kesalahan. Kang Uyi dan teman pemilih semua, tidak mungkin kita tidak ada human error. Ya itulah fungsinya ada lembaga pengawas, baik itu pemilihan maupun pemilu. Jadi dari kita dibantu, justru dari pengawas itu kita dibantu, bukan untuk mengorek-ngorek kesalahan kita. Toh pada prinsip pengawasan itu adalah kan pencegahan. Betul. Ya, jadi kita uraikan masalahnya apa, kita selesaikan bersama. Jangan dikubur permasalahan, dan konteks koordinasi, konteks ngopi bareng itu harus dibarengi dengan ketaatan prosedur dan ketepatan secara administrasi. Selama mempedomani aturan yang ada. Betul, gitu ya. betul. Jadi jangan diselesaikan dengan konteks ngopi gitu. Tapi melanggar aturan. Nah itu, Oke gitu. ya, jadi harmonisasinya ada di kemudian tidak melanggar prinsip-prinsip dan Betul. pedoman aturan yang ada ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, sepertinya waktunya juga sudah lumayan panjang nih Bu Ketua. Mm-mm. Nggak ini ya Gak berasa, nggak berasa ya. gak usah dirasain Kang Uy. Jadi asik ya ngobrol. Kita podcastnya konsepnya Sersan. ya serius tapi santai. Ya, nggak usah yang berat-berat banget lah ya. Iya. Tapi kira-kira nyampe gitu pesan-pesan yang tadi soal memperdomani aturan, kemudian soal tadi Ketepatan prosedur, prosedur. kemudian kehati-hatian dari tadi tips dari Bu Ketua mengelola rasa takut. Iya, dikelola, jangan dihilangkan rasa takutnya, bahaya Ya, gitu kan. saya jadi inget film Inside Out ya. Iya. Itu film kegemaran anak saya. Tapi ternyata itu film psikologi. Iya. Oke. Bagus sekali Bu Ketua, terima kasih, banyak hal yang bisa dipetik dari sini buat teman pemilih juga ya, karena kadang kalau kita melihat dari jauh itu akan berbeda ketika kita perspektifnya berubah ya. Jadi ketika kita masih di luar memandang KPU seperti apa, ketika sudah masuk ternyata begini gitu ya. Iya. Kurang lebih begitu ya. Nah, berharap kemudian kita sama-sama bahwa KPU adalah lembaga yang memang basisnya adalah melayani. Jadi tidak kemudian jauh dari unsur pelayanan ya. Iya. Jadi kita menyediakan, melayani dan seterusnya. Oke, teman pemilih, mungkin itu saja yang bisa kita hadirkan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti ketika ada respon dari teman pemilih, silakan ketik kolom komentarnya mau menghadirkan siapa setelah ini, ataukah Bu Ketua lagi boleh ya, nanti kita Nanti bosen interaktif ya. Nanti kita akan akomodir, dan untuk episode-episode berikutnya mudah-mudahan teman pemilih tetap stay tune di channel KPU Kabupaten Cirebon ya, karena kita akan banyak sekali informasi-informasi tentang pemilihan ya untuk konteks tahapan kali ini ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Bu Ketua atas kedatangannya di sama-sama. podcast yang episode kedua kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode ketiga. Siapa bintang tamunya? Kalau mau siapa yang mau ditampilkan, silakan ketik di kolom komentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salah.